Selamat sore adik-adik. Selamat sore Suster. Apa kabar? Baik Suster. Harapan saya semua sehat dan bahagia dalam kasih Yesus. Amin. Amin. Nah, adik-adik sekami yang terkasih, setiap bulan September dalam gereja kita merayakannya sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Nah, pada tahun ini, pada tahun 2023, tema umum bulan Kitab Suci Nasional adalah, siapa yang sudah tahu? Belum Suster. Belum tahu. Allah sumber kasih dan keselamatan. Coba kalian ulangi bersama. Allah sumber kasih dan keselamatan. Nah, tema ini akan dibagi dalam 4 subtema dan kita akan merenungkannya setiap minggu selama bulan September. Pada sore hari ini kita akan mendalami tema yang pertama. Tema yang pertama, subtema yang pertama, aku dipilih Tuhan untuk mewartakan kasih Allah. Coba adik-adik mengulanginya. Aku dipilih Tuhan untuk mewartakan kasih Allah. Masing-masing kita, saya dan adik-adik, dipilih Tuhan untuk mewartakan kasih Allah kepada sesama. Nah, untuk merenungkan tema ini kita membaca dan juga mendiskusikan bersama bacaan tentang Nabi Yunus. Siapa yang sudah tahu cerita Nabi Yunus? Coba, yang singkat saja. Ecik tahu? Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Oke, yang kakak Icik tahu, Nabi Yunus adalah nabi yang pernah tinggal dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Tapi yang akan kita renungkan pada sore hari ini, kita akan renungkan bagaimana Yunus ketika dipanggil Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, dia lari ke kota Tarsis. Pada akhirnya dia dibuang ke laut dan ditelan ikan selama 3 hari 3 malam. Oke, adik-adik sekami yang terkasih, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Oke, kita harus berdoa dulu. Ambil sikap yang sopan. Kita akan mengawali kegiatan doa kita dengan menyanyikan sebuah lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, terpujilah nama-Mu yang Maha Kasih dan yang selalu mendampingi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau adalah Allah yang menjadi sumber hidup dan sukacita kami. Kami bersyukur untuk hari ini karena kami bisa berkumpul bersama di tempat ini. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat belajar, bermain, dan bersukacita bersama dengan teman-teman kami melalui bacaan firman-Mu. Bimbinglah kami agar semakin dekat dengan-Mu dan menjadi anak-anak yang selalu berusaha melakukan perbuatan baik seturut kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan dengan pengantara Kristus Tuhan kami. Amin. Baik. Sekami Siap. misioner, So pasti. misionaris cilik, Siapa takut? children helping children. Why no? Doa Denmark Urban saksiannya so pasti. Oke, luar biasa. Adik-adikku yang terkasih, sekarang kita masuk pada kegiatan inti. Kita akan bertemu dengan Tuhan dalam firman-Nya. Adik-adik semua bawa kitab suci? Bawa. Oke, kalau bawa silahkan buka kitab Yunus. Kitab Yunus ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Perjanjian lama. Oke, Perjanjian Lama. Buka kitab Yunus bab 1 ayat 1 sampai dengan 17.
Sudah temukan? Sudah, Suster. Baik. Suster minta 2 teman untuk mewakili kita membacakan firman Tuhan ini untuk kita, dan kita yang lain ikuti dalam hati. Siapa yang bersedia? Saya, Suster. Oke, Encik 1, siapa lagi? Encik mau? Oke, Encik 1. Encik dan Encik akan membacakan secara bergantian. Kakak Encik ayat yang ganjil, sedangkan Encik ayat genap. Kita yang lain ikuti dalam hati. Tapi sebelum kita lanjutkan dengan membaca kitab suci, kita menyanyikan sebuah lagu. Bacaan diambil dari kitab Yunus. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apakah negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?
sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakah engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu bangunlah orang-orang itu, berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, terima kasih untuk adik Encik dan Eci yang sudah bersedia membacakan teks kitab suci untuk kita. Adik-adik sudah konsentrasi tadi saat mendengarkan bacaan ini? Sudah, Suster. Kalau benar-benar adik-adik konsentrasi, mari kita lihat bersama dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Siapa yang konsentrasi berarti dia bisa menjawab. Baik, dalam bacaan tadi, siapa saja tokoh yang ada di dalamnya? Yang tahu angkat tangan? Oke, yang mana? Oke, teman ini yang angkat tangan pertama, silahkan. Yang pertama Yunus, Tuhan, nakoda dan awak kapal. Oke, setuju? Setuju, Oke, Yunus, nakoda, awak kapal, dan Tuhan. Oke. Dalam perikop Injil tadi, bacaan yang kita bacakan bersama itu, Tuhan berfirman kepada tokoh siapa? Sister. Teman yang paling ujung. Kepada Yunus. Tuhan berfirman kepada Yunus. Apa yang Tuhan mau Yunus lakukan? Sister. Oke, Kakak Enci. Tuhan mau mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe. Pergi ke Niniwe. Oke, Tuhan memanggil Yunus dan mengutus Yunus pergi ke kota Niniwe. Ke kota Niniwe untuk buat apa di sana? Oke, teman. Untuk mempertobatkan orang-orang di Niniwe. Untuk mempertobatkan orang-orang Niniwe. Lalu apa yang dilakukan Yunus ketika Tuhan mengutus dia pergi ke kota Niniwe? Apa yang dilakukan? Oke, teman. Dia melarikan diri dari Tuhan dan pergi ke Tarsis. Dia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Dia buat apa? Dia jalan kaki atau dia dengan Yunus larikan diri? Naik kapal. Dia naik kapal. Oke. Ada yang tidak konsentrasi. Ketika dia di atas kapal, apa yang terjadi dengan kapal tersebut? Siapa yang tahu angkat tangan? Oke, teman yang ini Eci. Terjadi angin ribut dan badai di tengah laut. Terjadi angin ribut dan badai yang besar, hampir tenggelam kapalnya. Nah, ketika terjadi angin ribut dan badai besar, apa yang dilakukan oleh awak-awak kapal tersebut? Oke, teman. Para nakoda membangunkan Yunus untuk meminta dia berdoa kepada Tuhannya. Oke, sebelum mereka membangunkan Yunus, benar jawaban teman, tapi sebelum mereka membangunkan Yunus, apa yang mereka lakukan? Helen? Awak kapal masing-masing berteriak kepada Allahnya dan mereka membangunkan Yunus. Mereka berteriak kepada Allahnya membangunkan Yunus. Mungkin Ecik punya jawaban lain? Mereka sangat ketakutan, Suster. Terus mereka berteriak-teriak kepada Allahnya untuk bisa meredahkan angin badai tersebut. Selain itu, apa yang mereka lakukan dengan barang-barang yang mereka bawa? Mereka membuang barang-barang dari kapal
untuk meringankan kapal. Mereka membuang semua barang-barang di kapal untuk meringankan kapal dengan tujuan mereka bisa selamat. Tapi laut menjadi tenang dan mereka selamat? Tidak, suster. Nah, apa yang mereka lakukan dengan Yunus? Pertama mereka membuang undi, suster, untuk mengetahui siapa penyebab dari badai tersebut. Oke, mereka membuang undi mencari tahu siapa yang undi itu kena ke Yunus. Mereka bertanya kepada Yunus apa yang harus mereka lakukan agar angin badai tersebut berhenti. Dan apa jawaban Yunus? Yunus menjawab, campakkanlah aku ke laut. Yunus meminta untuk dicampakkan ke dalam laut. Setelah Yunus dicampakkan ke dalam laut, apa yang terjadi dengan kapal? Angin badai tenang dan kapal selamat, suster. Mereka selamat. Setelah sumber dosa itu, Yunus yang menjadi penyebab malapetaka itu dicampakkan ke laut, angin menjadi reda dan laut tenang, kapal mereka selamat. Nah, adik-adik yang terkasih, selanjutnya ketika Yunus berada di dalam laut, apa yang terjadi dengan dia? Apakah dia mati? Ikan paus menelannya, lalu Nabi Yunus hidup di dalamnya 3 hari 3 malam. Luar biasa, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke adik-adik, anak-anak yang hebat. Ternyata tadi ketika kita membacakannya, adik-adik sangat konsentrasi. Oke, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut renungan dari Romoris. Baik, kami siap. Suster dan adik-adik kami yang terkasih, kita sudah mendengar kisah tentang Nabi Yunus, dan paling kurang kiranya ada 2 hal yang menjadi pokok permenungan kita. Yang pertama adalah bahwa kita mesti selalu taat dan setia kepada perintah Tuhan. Mulai dari hal-hal yang kecil. Ketika diberi tugas, kita setia di lingkungan gereja, di komunitas-komunitas basis gereja, dan juga di tengah masyarakat dan pergaulan sosial. Dan yang kedua, pertobatan tidak tunggu ketika kita dalam keadaan sulit. Seperti Yunus, masuk dalam perut ikan dulu, baru dia bertobat. Kita mulai dari hal-hal yang kecil, pertobatan mulai dari diri sendiri, dan akhirnya meluas sampai ke lingkungan pergaulan di mana kita ada. Semoga Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Amin. Baik, tepuk salut untuk Romoris dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih Romo untuk peneguhannya. Semoga adik-adik bisa melakukan apa yang dipesan oleh Romo. Baik adik-adik yang terkasih, kita sudah membaca kitab suci bersama, kita mendalami bersama, kita mendengarkan siraman rohani dari Romo bersama. Saatnya kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Semoga Tuhan membantu kita untuk menyujudkan apa yang menjadi niat kita untuk mulai bertobat dan berbalik kepada Allah. Baik adik-adik, saya minta kesediaan 4 teman untuk menyampaikan doa permohonan. Baik, kita siapkan hati untuk berdoa. Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan ini dengarkanlah doa-doa yang dipanjatkan oleh anak-anak-Mu sebagai ungkapan janjinya di hadapan-Mu. Allah Bapa di dalam surga, saya berjanji untuk dapat menjalankan kewajiban saya. Dampingilah agar saya dapat menjalankan kewajiban saya tersebut. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, saya berjanji akan selalu mematuhi perintah orang tua saya. Dampingilah saya agar saya mampu menepati janji saya tersebut. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, saya berjanji untuk belajar lebih bertanggung jawab dalam menjalani tugas dan perutusan-Mu. Dampingilah saya agar saya dapat menepati janji yang saya buat ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, saya berjanji untuk terus giat belajar. Dampingilah saya agar saya terus melaksanakan janji tersebut. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Allah Bapa yang Maha Kasih, demikianlah doa-doa anak-Mu. Kami yakin apa yang ada di dalam hati kami, Engkau memandang dan mengabulkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Perkenankanlah kami menyatukan doa-doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Putra-Mu sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas penyertaan-Mu dalam pertemuan bulan Kitab Suci Nasional yang pertama ini. Terima kasih karena kami bisa belajar dari firman Allah pada hari ini. Bantulah kami agar dapat menjadi anak-anak yang selalu mendengarkan suara-Mu dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, taat, dan tanggung jawab dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan seluruh usaha dan perjuangan kita selanjutnya dilimpahi dan dibimbing, serta diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih